Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Engli dengan nomor sambuk 22114028, program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan serta kesehatan untuk melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Tujuan saya membuat video ini tidak lain untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh dosen Ibu Waode Sari Amalia SPD MPD. Baiklah, selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul meningkatkan motorik kasar anak usia dini melalui permainan bola gotong pada kelompok B di TK Permata Bunda, Kelurahan Lamonai, Kecamatan Wiberano, Kabupaten Konawe Utara. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah upaya pendidikan dalam memfasilitasi perkembangan dan belajar anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun melalui pengalaman dan stimulasi yang bersifat pengembangan, terpadu, dan menyeluruh sehingga anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan optimal sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Dalam pendidikan anak usia dini ada beberapa jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan paling besar yaitu taman kanak-kanak, Raudatul Atfal, dan bentuk lain yang sederajat. Pendidikan non-formal yaitu terdiri dari kelompok bermain, tempat penitipan anak atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan informal yang terdiri dari pendidikan keluarga dan pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Disinilah peran penting pemerintah dalam mengembangkan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Pada masa ini, anak mulai sensitif untuk menerima rangsangan yang diberikan. Masa ini juga adalah masa yang tepat untuk peletakan dasar dalam pengembangan kemampuan kognitif, motorik, bahasa, sosio-emosional, agama dan moral, serta seni dalam diri anak. Orang tua dan guru dapat memberikan stimulus yang sesuai dengan perkembangan anak sehingga dapat mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anak. Pada dasarnya setiap anak memiliki kecerdasan masing-masing. Anak-anak pada usia prasekolah merupakan anak yang luar biasa aktif. Melihat kenyataan bahwa pentingnya peningkatan motorik kasar pada anak usia dini, sudah seharusnya lembaga anak usia dini turut berperan mengembangkan beragam kebutuhan anak didik dalam proses peningkatan motorik kasar. Tetapi pada kenyataannya tidak sesederhana apa yang tertuang dalam berbagai teori. Banyak sebab yang menjadikan upaya pengembangan motorik kasar pada anak kurang optimal. Dengan berlari sebagai kemampuan motorik kasar bagi anak prasekolah sebaiknya dilakukan di tempat dengan berbagai macam permainan. Begitu anak sudah bisa berlari dengan baik, maka anak akan mampu berlari dengan kencang tanpa terjatuh. Perkembangan fisik motorik merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam perkembangan individu secara keseluruhan, karena pertumbuhan dan perkembangan fisik terjadi dari bayi hingga dewasa. Perkembangan fisik motorik anak akan mempengaruhi di setiap kehidupan sehari-hari anak. Jika perkembangan fisik motorik anak berkembang dengan baik, perkembangan yang lainnya pun akan berkembang dengan baik pula. Perkembangan fisik adalah perkembangan semua bagian tubuh dan fungsinya, yang meliputi perubahan ukuran badan, perubahan bentuk badan, perkembangan otak, perkembangan motorik kasar, dan perkembangan motorik halus. Melihat dari permasalahan yang ada, maka kemampuan berlari dan melempar perlu dikembangkan dengan cara yang tepat, yakni dengan pemilihan metode bermain yang tepat. Berbagai metode banyak dikembangkan di taman kanak-kanak dan salah satunya adalah metode bermain dengan permainan bola gotong. Metode yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar di TK Permata Bunda, Kelurahan Lamonai, Kecamatan Wiberano, Kabupaten Konawe Utara, yaitu pemberian tugas untuk mengikuti perintah yang guru berikan seperti menirukan gerakan binatang, menggerak-gerakan tangan ke atas, lompat-lompat, jalan-jalan keliling sekolah, dan kegiatan baris berbaris. Namun kenyataannya kegiatan tersebut belum mampu meningkatkan keterampilan motorik kasar anak kelas B di TK Permata Bunda, Kelurahan Lamonai, Kecamatan Wiberano, Kabupaten Konawe Utara. Media untuk mengembangkan motorik kasar yang digunakan dalam pembelajaran di TK Permata Bunda, Kelurahan Lamonai, Kecamatan
Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara adalah alat permainan yang ada di luar kelas. Alat permainan itu antara lain ayunan, perosotan, jungkitan, keseimbangan, dan penjatan. Alat tersebut belum mampu meningkatkan kemampuan motorik kasar anak secara optimal. Anak dipersilahkan untuk bermain bebas pada waktu istirahat, namun tidak semua anak memainkan alat permainan outdoor yang tersedia di area sekolah. Keterampilan motorik kasar anak kurang mendapat perhatian yang khusus dalam pembelajaran sehari-hari. Hasilnya keterampilan motorik anak berkembang secara alami sesuai kematangan masing-masing anak. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan mengupayakan perbaikan dalam hal kemampuan motorik kasar anak kelompok B di TK Permata Bunda, Kelurahan Lamonai, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, yang dilakukan menggunakan metode bermain, karena metode ini masih belum dirancang khusus dalam pembelajaran guna meningkatkan kemampuan motorik kasar anak. Peneliti akan menggunakan metode bermain menggunakan permainan bola gotong untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar anak tersebut. Permainan ini belum pernah digunakan oleh guru kelas untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar anak di kelompok B di TK Permata Bunda, Kelurahan Lamonai, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara. Diharapkan dengan diterapkannya permainan ini pada kelompok B di TK Permata Bunda, Kelurahan Lamonai, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, maka kemampuan motorik kasar anak akan meningkat. Setelah anak diberikan tindakan dengan melakukan permainan bola gotong, diharapkan kemampuan motorik kasar anak akan meningkat. Itulah alasan peneliti mengambil judul proposal meningkatkan kemampuan motorik kasar anak usia dini melalui permainan bola gotong pada kelompok B di TK Permata Bunda, Kelurahan Lamonai, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya B, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah permainan bola gotong dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar anak usia dini pada kelompok B di Bunda, Kelurahan Lamonai, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya C, tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi tujuan penelitian ini yaitu meningkatkan kemampuan motorik kasar anak usia dini melalui permainan bola gotong pada kelompok B TK Permata Bunda, Kelurahan Lamonai, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya D, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan tentang ilmu-ilmu pendidikan yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan motorik kasar anak usia dini, khususnya dalam meningkatkan perkembangan motorik kasar anak, terus kemampuan berlari dan melempar melalui permainan bola gotong. Yang kedua, manfaat praktis. A. Sekolah. Manfaat penelitian bagi sekolah yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menggunakan permainan bola gotong dan media yang tepat dan optimal sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai contoh untuk sekolah-sekolah yang lain. B. Guru. Manfaat penelitian bagi guru yaitu menambah pengetahuan dan mengembangkan kemampuan guru dalam menggunakan permainan yang lebih menarik dan menyenangkan sehingga tercipta suasana permainan yang kreatif dan lebih baik, serta sebagai pertimbangan dalam memilih permainan bola gotong yang tepat untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar bagi anak usia dini. Selanjutnya C. Untuk anak. Manfaat penelitian bagi anak yaitu dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar dan merangsang kemampuan berlari dan melempar dengan menggunakan permainan bola gotong yang menyenangkan. Dan D, yang terakhir D, orang tua. Manfaat penelitian bagi orang tua yaitu berguna dalam memberikan informasi guna mengetahui kelebihan-kelebihan lain yang dimiliki anaknya, serta sebagai masukan untuk mengajarkan berlari dan melempar dengan menggunakan permainan bola gotong agar lebih efektif. Dan yang E, bagi peneliti. Penelitian memperoleh pengalaman dan wawasan pribadi dalam mengembangkan motorik kasar, khususnya kemampuan berlari dan melempar pada anak usia dini. Selanjutnya E, definisi operasional. Yang pertama, anak usia dini. Anak usia dini merupakan masa-masa awal hidup di dunia yang disebut masa keemasan atau golden age. Ada masa tersebut anak usia dini sudah mulai mampu berinteraksi dengan orang di sekitarnya, mulai dari orang tuanya hingga masyarakat lingkungannya. Masa kanak-kanak merupakan tahap yang unik dan sangat berharga dalam siklus kehidupan manusia. Tanggung jawab orang tua, keluarga, dan lingkungan yaitu memberikan perawatan dan pendidikan dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang dan tanggap guna mengembangkan karakter pada setiap anak.
Untuk itu diperlukan komitmen untuk mendukung perkembangan serta pembelajaran anak. Susanto 2015 halaman 1. Yang kedua, kemampuan motorik kasar. Kemampuan motorik kasar merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antar anggota tubuh. Ada juga yang menyatakan bahwa motorik kasar adalah kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar. Sebagian besar anggota tubuh yang terlibat dalam aktivitas motorik kasar diperlukan agar anak dapat duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Sunardi dan Sunario 2007 halaman 113 sampai 114. Yang terakhir, permainan bola gotong. Bola gotong sebuah permainan yang melibatkan gotong royong antar peserta, memberikan kontribusi positif bagi perkembangan fisik dan sosial para siswa. Permainan ini melibatkan tim-tim kecil yang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, menciptakan atmosfer kerjasama dan kebersamaan di antara mereka. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Hakikat anak usia dini. 1. Pengertian anak usia dini. Yuliani Sugiono pada tahun 2014 menyatakan bahwa anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan hingga usia 6 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan bagi pembentukan karakter dan kepribadian anak serta kemampuan intelektualnya. Sementara itu, menurut The National Association for the Education of Young Children atau NAEYC, anak usia dini adalah anak yang berada dalam rentang usia 0 sampai 8 tahun. Menurut definisi ini, anak usia dini adalah kelompok yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Wijana D. Widarmi pada tahun 2013 halaman 1.13. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak usia dini adalah mereka yang berusia di bawah 6 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan, yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, kepribadian, dan intelektualnya, baik yang terlayani maupun tidak terlayani di lembaga pendidikan anak usia dini. Yang kedua, karakter anak usia dini. Anak usia dini yang pertama, anak usia dini bersifat unik. Setiap anak berbeda antara satu dengan lainnya dan tidak ada dua anak yang sama persis meskipun mereka kembar identik. Mereka memiliki bawaan, ciri, minat, kesukaan, dan latar belakang yang berbeda. Menurut Bredekam pada tahun 1987, anak memiliki keunikan tersendiri seperti dalam gaya belajar, minat, dan latar belakang keluarga. Keunikan dimiliki oleh masing-masing anak sesuai dengan bawaan, minat, kemampuan, dan latar belakang budaya kehidupan yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, anak usia dini berada dalam masa potensial. Anak usia dini sering dikatakan berada dalam masa golden age atau masa yang paling potensial atau paling baik untuk belajar dan berkembang. Jika masa ini terlewati dengan tidak baik, maka dapat berpengaruh pada perkembangan tahap selanjutnya. Yang ketiga, anak usia dini bersifat relatif spontan. Pada masa ini, anak akan bersikap apa adanya dan tidak pandai berpura-pura. Mereka akan dengan leluasa menyatakan pikiran dan perasaannya tanpa mempedulikan tanggapan orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, anak usia dini cenderung ceroboh dan kurang perhitungan. Anak usia dini tidak mempertimbangkan bahaya atau tidaknya suatu tindakan. Jika mereka ingin melakukan, maka akan dilakukannya meskipun hal tersebut dapat membuatnya cedera atau celaka. Yang keempat, anak usia dini bersifat aktif dan energi. Anak usia dini selalu bergerak dan tidak pernah bisa diam kecuali sedang tertidur. Maka seringkali dikatakan bahwa anak usia dini tidak ada matinya. Yang kelima, anak usia dini bersifat egosentris. Maka cenderung memandang segala sesuatu dari sudut pandangannya sendiri dan berdasar pada pemahaman sendiri saja. Mereka juga menganggap semua benda yang diinginkannya adalah miliknya. Pada umumnya, anak masih bersifat egosentris. Ia melihat dunia dari sudut pandangan dan kepentingannya sendiri.
Kemudian yang keenam, anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Rasa ingin tahu yang dimiliki sangat tinggi, yang dimilikinya sangat tinggi sehingga mereka tak bosan bertanya, apa ini dan apa itu, serta mengapa begini dan mengapa begitu. Kemudian B, hakikat motorik kasar anak usia dini. Yang pertama, pengertian motorik kasar. Motorik kasar adalah kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh. Motorik kasar diperlukan agar anak dapat duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Sunardi dan Sunario pada tahun 2007 halaman 113 sampai 114. Perkembangan motorik kasar anak lebih dulu daripada motorik halus. Misalnya anak akan lebih dulu memegang benda-benda yang ukuran besar daripada ukuran yang kecil, karena anak belum mampu mengontrol gerakan jari-jari tangannya untuk kemampuan motorik halusnya seperti meronce, menggunting, dan lain-lain. Bambang Sujiono pada tahun 2007 halaman 13 berpendapat bahwa gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot-otot besar seperti otot tangan, otot kaki, dan seluruh tubuh anak. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa kegiatan motorik kasar adalah menggerakkan berbagai bagian tubuh atas perintah otak dan mengatur gerakan badan terhadap macam-macam pengaruh dari luar dan dalam. Motorik kasar sangat penting dikuasai oleh seseorang karena bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mempunyai gerak yang bagus akan ketinggalan dari orang lain, seperti berlari, melompat, mendorong, melempar, menangkap, menendang, dan lain sebagainya. Kegiatan itu memerlukan dan menggunakan otot-otot besar pada tubuh seseorang. Dengan demikian, yang dimaksud motorik kasar dalam penelitian ini adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi bagian tubuh anak seperti mata, tangan, dan aktivitas otot kaki dalam menyeimbangkan badan dan kekuatan kaki pada saat berlari dengan. Yang kedua, tujuan pengembangan motorik kasar pada anak usia dini. Pengembangan motorik kasar pada anak usia dini bertujuan untuk memperkenalkan dan melatih gerakan kasar, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani yang sehat, kuat, dan terampil. Sesuai dengan tujuan pengembangan jasmani tersebut, anak didik dilatih gerakan-gerakan dasar yang akan membantu perkembangan motoriknya kelak. Depdiknas pada tahun 2008 halaman 2. Yang ketiga, pentingnya pengembangan perkembangan motorik kasar pada anak usia dini. Pertumbuhan fisik anak diharapkan dapat terjadi secara optimal karena secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku anak sehari-harinya. Secara langsung, pertumbuhan fisik anak akan menentukan keterampilan dalam bergerak. Misalnya, anak usia 4 tahun yang bentuk tubuhnya sesuai dengan usianya akan melakukan hal-hal yang bukan seusianya seperti bermain dan bergaul dengan lingkungan keluarga dan teman-temannya. Apabila ia mengalami hambatan tertentu seperti tubuhnya terlalu gemuk atau malas dan lemas bergerak, anak akan kesulitan mengikuti permainan yang akan dilakukan oleh teman-teman sebayanya. Kemudian yang pertama, peran kemampuan motorik untuk perkembangan fisiologi anak. Dari segi fisiologis, pentingnya anak bergerak atau berolahraga akan menjaga anak agar tak mendapat masalah dengan jantungnya karena sering dan rutinnya anak bergerak dengan cara berolahraga. Maka kegiatan tersebut juga menstimulasi semua proses fisiologis anak seperti peningkatan sirkulasi darah dan pernapasannya. Pembiasaan anak untuk senang bergerak atau berolahraga akan semakin baik dilakukan saat anak masih kecil, misalnya saat anak usia dini. Kemudian yang kedua, kemampuan motorik
Untuk perkembangan sosial dan emosional anak, seorang anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik akan mempunyai rasa percaya diri yang besar. Lingkungan teman-temannya pun akan menerima anak yang memiliki kemampuan motorik atau gerak lebih baik. Sedangkan anak yang tak memiliki kemampuan gerak tertentu akan kurang diterima teman-temannya. Penerimaan teman-teman dan lingkungannya akan menyebabkan anak mempunyai rasa percaya diri yang baik. Contohnya, seorang anak yang sedari kecil sudah belajar berlari atau menggambar, kemudian ia menyenanginya dan mempunyai kemampuan lari atau menggambar yang lebih baik daripada teman-temannya yang lain. Ia akan diterima dengan baik oleh teman sebayanya. Yang ketiga, peran kemampuan motorik untuk kegiatan anak, yaitu meningkatkan kemampuan fisik anak saat mereka di usia dini. Membuat aktivitas fisik atau motorik mereka juga semakin banyak. Tak heran jika anak gemar sekali bermain tanpa mengenal lelah. Segala kegiatan anak selalu dilakukan dengan bermain. Bermain akan meningkatkan aktivitas fisik anak. Maxim pada tahun 1993 menyatakan bahwa aktivitas fisik akan meningkatkan pula rasa keingintahuan anak dan membuat anak-anak akan memperhatikan benda-benda, menangkapnya, mencobanya, melemparkannya atau menjatuhkannya, mengambil, mengocok-ngocok dan meletakkan kembali benda-benda ke dalam tempatnya. Adanya kemampuan atau keterampilan motorik anak juga akan menumbuhkan kreativitas dan imajinasi anak yang merupakan bagian dari perkembangan mental anak. Kemudian hakikat permainan bola gotong. Yang pertama, pengertian permainan bola gotong. Bola gotong adalah sebuah permainan yang melibatkan gotong royong antar peserta, memberikan kontribusi positif bagi perkembangan fisik dan sosial para peserta didik. Permainan ini melibatkan tim-tim kecil yang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, menciptakan atmosfer kerjasama dan kebersamaan di antara mereka. Dengan mengedepankan semangat gotong royong, bola gotong tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga sarana efektif untuk membangun kebersamaan di antara peserta didik. Selain memberikan hiburan dan kegembiraan, permainan bola gotong juga memberikan manfaat positif untuk pembelajaran para peserta didik. Dalam permainan ini mereka belajar berkomunikasi, berkolaborasi, dan mengatasi tantangan bersama-sama. Konsep gotong royong yang diusung permainan ini menjadi nilai tambah, meningkatkan para peserta didik akan pentingnya saling membantu dan bekerja sama untuk meraih kesuksesan. Permainan bola gotong dilakukan di luar kelas, yaitu halaman sekolah. Kemudian yang kedua yaitu pentingnya permainan bola gotong pada anak usia dini. Yang pertama, peran permainan bola gotong pada motorik kasar anak usia dini. Perkembangan motorik kasar anak diharapkan dapat terjadi secara optimal karena secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku anak sehari-harinya. Secara langsung, perkembangan motorik kasar anak akan menentukan keterampilannya dalam bergerak. Apabila anak mengalami hambatan tertentu seperti tubuhnya terlalu lemas, anak akan sulit mengikuti permainan yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya. Kemudian yang kedua, peran permainan bola gotong pada kognitif anak usia dini. Adanya permainan bola gotong akan menumbuhkan kreativitas dan imajinasi anak yang merupakan bagian dari perkembangan mental anak. Selain itu, dengan permainan bola gotong akan meningkatkan pula rasa keingintahuan anak dan membuat anak-anak akan memperhatikan aturan proses berjalannya sebuah permainan. Kemudian yang ketiga, peran permainan bola gotong pada sosial emosional anak usia dini. Seorang anak yang mempunyai kemampuan bermain bola gotong yang baik akan mempunyai rasa percaya diri dan percaya diri yang besar. Lingkungan teman-temannya pun akan menerima anak yang memiliki kemampuan dalam bermain atau bergerak lebih baik. Sedangkan anak yang tidak memiliki kemampuan bermain tertentu akan kurang diterima teman-temannya.
Penerimaan teman-teman dan lingkungannya akan menyebabkan anak mempunyai rasa percaya diri yang baik. Contohnya ketika saat bermain anak sangat lincah dan dalam permainan. Yang ketiga yaitu manfaat permainan bola gotong pada anak usia dini. Adapun beberapa manfaat permainan bola gotong untuk anak usia dini, yaitu yang pertama meningkatkan daya tahan tubuh, melatih otot-otot besar yang dimana otot kaki dan otot otot tangan, kemudian meningkatkan koordinasi tangan dan kaki. Selanjutnya melatih fleksibilitas dan keseimbangan tubuh, menyehatkan jantung sehingga menurunkan risiko penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung, hipertensi, dan stroke. Yang selanjutnya membakar kalori dan lemak sehingga membantu mengendalikan berat badan. Hal ini bisa menurunkan risiko berat badan berlebih atau overweight dan obesitas. Kemudian yang keempat, langkah-langkah permainan bola gotong. Pada anak usia dini, adapun langkah-langkah permainan bola gotong untuk anak usia dini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tempat bermain. Langkah pertama yang diperlukan yang perlu dilakukan adalah guru mencari tempat yang ada di luar kelas, yaitu tidak lain adalah lapangan sekolah, agar anak berkelompok. Langkah kedua yaitu guru membagi kelompok menjadi 2 kelompok, yang dimana setiap kelompok terdapat 5-6 orang anak. Pada orang dewasa setiap kelompok terdapat 8-9 orang pemain. Namun pada anak usia dini hanya 5-6 orang anak. Tujuannya adalah agar anak tidak bosan dan kelelahan saat bermain. Kemudian yang ketiga, mengatur kursi. Langkah ketiga yaitu guru mengatur atau meletakkan kursi di depan dan di belakang pada masing-masing barisan kelompok yang akan digunakan untuk membatasi barisan seperti setiap kelompok dan memberikan jarak posisi kedua kelompok kurang lebih 1 meter. Selain itu dijadikan sebagai batas anak akan berlari sambil mengelilingi kursi dan tempat kelompok dan teman kelompok. Yang keempat, menyediakan bola plastik. Langkah keempat adalah guru menyiapkan media yang akan digunakan dalam bermain bola gotong, yaitu bola plastik yang berukuran sedang. Mengapa menggunakan bola plastik? Karena bola plastik berbahan ringan sehingga dapat memudahkan anak untuk membawanya. Kemudian yang kelima, mengarahkan anak berbaris dan melakukan gerakan posisi bermain bola gotong. Langkah kelima yaitu mengarahkan anak untuk berbaris ke belakang pada masing-masing kelompok, kemudian mengarahkan anak melakukan gerakan posisi badan saat bermain bola gotong, yaitu posisi kapten berdiri dengan sedikit membungkuk, kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang, serta posisi tangan ke depan untuk bersiap mengambil bola. Posisi penerimaan pertama Selanjutnya, posisi penerima pertama bola dari kapten yaitu berada paling belakang dengan posisi gerakan berjongkok dan mengulurkan tangan ke depan untuk menerima bola. Dan posisi teman yang lain berada di tengah sambil berdiri dan berbaris berdiri dan barisan dirapatkan serta posisi kaki melebar agar bola bisa lewat dengan leluasa. Yang keenam, permainan berlangsung. Langkah ini permainan dilakukan dengan guru terlebih dahulu meniup peluit sebanyak 2 kali. Tiupan pertama menandakan kapten melakukan gerakan siap mengambil bola, dan tiupan kedua kapten mengambil bola lalu berlari ke belakang dan memutar kursi belakang tanpa menyentuhnya. Kemudian berlari ke depan dan memutar kursi depan tanpa menyentuhnya. Kapten berlari memutari kursi sebanyak 2 kali, kemudian kembali pada posisinya dan melempar bola ke belakang dengan sebaiknya agar tidak keluar area kelompok melalui kolong kelompoknya. Setelah diterima oleh temannya melakukan gerakan yang sama namun jumlah putaran berbeda. Teman yang lain hanya perlu berputar 1 kali putaran. Permainan tersebut dilakukan sampai tiba saatnya kapten kembali mendapat giliran untuk berlari berputar dan menyelesaikan permainan dengan kapten meletakkan bola ke kursi kembali. Kemudian yang terakhir, menentukan pemenang. Setelah permainan selesai, langkah terakhir yaitu guru menentukan pemenangnya dengan melihat siapa yang pertama menyelesaikan permainan dengan tidak melakukan pelanggaran. Setelah mengumumkan pemenangnya, guru memberikan apresiasi kepada anak yang sudah bermain.
Kemudian dia penelitian relevan. Penelitian yang relevan dari penelitian ini belum ada dikarenakan penelitian ini baru pertama kali dilakukan dan belum pernah dilakukan di TK manapun. Kemudian kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan konseptual tentang berbagai teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi berbagai masalah yang menjadi berdasar yang identifikasi berbagai masalah yang penting. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada anak usia dini, kelompok B TK Permata Bunda Kelurahan Labonai, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara menunjukkan bahwa kemampuan motorik kasarnya masih belum optimal. Hal ini terlihat ketika anak diminta untuk melakukan gerakan yang mengkoordinasikan antara mata dan tangan atau mata dengan kaki secara bersamaan. Masih banyak anak yang hanya diam saja dan tidak mengikuti instruksi dari guru. Ada anak yang hanya menggerakkan kakinya saja sedangkan tangannya diam, atau sebaliknya menggerakkan kakinya tetapi tangannya diam. Adapun kerangka berpikirnya itu yang permainan bola gotong, motorik kasar anak belum optimal, pembelajaran permainan bola gotong, peningkatan motorik kasar anak optimal. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK atau Classroom Action Research CAIR. Kemis dan MC Taggart Suwandi Madya 2011 halaman 9 menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk penelitian reflektif diri kolektif yang dilakukan oleh para guru dalam sebuah situasi untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan dan praktik sosial serta pemahaman terhadap praktik dan terhadap situasi di tempat praktik yang dilakukan peneliti. Penelitian ini adalah bentuk penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya secara kolaboratif dan proses pembelajaran guna memperbaiki keadaan agar lebih baik lagi. Guru perlu melakukan tindakan untuk memecahkan sebuah masalah yang dihadapi dalam kelasnya agar proses pembelajaran berlangsung lancar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Melalui pendekatan penelitian ini, permasalahan yang dihadapi oleh guru di lapangan dapat dipecahkan melalui sebuah solusi. Suharsimi Arikunto pada tahun 2010 halaman 3, penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. B. Tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di TK Permata Bunda, Kelurahan Lamonai, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara. Yang kedua, waktu penelitian. Waktu penelitian adalah berlangsungnya penelitian atau saat penelitian dilangsungkan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari di semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Kemudian C. Subjek penelitian. Suharsimi Arikunto pada tahun 2010 halaman 99 mengemukakan bahwa subjek penelitian adalah benda atau hal atau orang, tempat, variabel melekat dalam penelitian ini. Subjek penelitian adalah kelompok B TK Permata Bunda Kelurahan Lamonai, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara. Kemudian D. Faktor yang diteliti. Yang pertama, faktor guru, mengamati dan memperhatikan segala aktivitas guru yang mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sambil bermain bagi anak sebagai upaya meningkatkan kemampuan motorik kasar anak. Yang kedua, faktor anak usia dini, mengamati aktivitas anak-anak dalam proses kegiatan belajar melalui permainan bola gotong dalam upaya meningkatkan kemampuan motorik kasar anak. Yang ketiga, faktor sumber belajar, mengamati dan memperhatikan media dan alat yang digunakan selama kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian E. Prosedur penelitian. Berdasarkan bagan model Kemis MC Taggart, penelitian tindakan kelas memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan.
Perencanaan merupakan tahap penyusunan tindakan-tindakan yang akan dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Rencana penelitian tindakan kelas merupakan tindakan yang disusun dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta hasil belajar anak. Rencana penelitian tindakan kelas hendaknya bersifat fleksibel agar dapat diadaptasikan dengan pengaruh yang tidak dapat diduga dan kendala yang belum kelihatan serta memungkinkan untuk bertindak secara lebih efektif dalam berbagai keadaan. Yang kedua, pelaksanaan tindakan merupakan penerapan dari perencanaan yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Namun penerapan tindakan ini tidak secara mutlak dikendalikan oleh rencana. Dalam hal ini rencana yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya digunakan sebagai acuan dalam hal dasar pemikirannya. Oleh karena itu, tindakan sebaiknya dilakukan secara fleksibel, tidak kaku dan sesuai dengan situasi pembelajaran yang terjadi. Kemudian yang ketiga, pengamatan. Pengamatan dilakukan melalui observasi dengan menggunakan format penelitian yang telah disediakan. Observasi anak dilakukan oleh peneliti dengan panduan indikator ketercapaian perkembangan yang terdapat pada Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini. Ketercapaian anak setiap hari dicatat oleh guru atau peneliti berupa catatan lapangan dan akan dimasukkan dalam catatan refleksi. Kemudian yang keempat, refleksi. Data yang terkumpul melalui observasi, baik observasi aktivitas anak maupun observasi kemampuan motorik halus anak, akan dievaluasi dan dianalisa dengan tujuan menemukan keberhasilan dan kelemahan tindakan perbaikan kegiatan pengembangan, serta menemukan kekuatan dan kelemahan diri dalam merancang dan melakukan suatu tindakan perbaikan. Kegiatan pengembangan hasil refleksi selama satu siklus akan menjadi acuan untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pengembangan perbaikan pada siklus selanjutnya. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan cara observasi. Yang pertama, observasi, yang dimana observasi digunakan untuk mengamati tingkat kemampuan motorik kasar anak. Wina Sanjaya pada tahun 2019 halaman 86 menyatakan observasi merupakan teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati kejadian yang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal yang akan diamati dan diteliti. Observasi sendiri dilakukan sebagai alat pantau guru untuk memantau siswa. Metode observasi ini dipilih dengan alasan observasi merupakan metode yang paling aktif apabila digunakan dalam penelitian tindakan kelas, terutama dalam lingkup taman kanak-kanak. Dalam observasi ini menggunakan sebuah lembar observasi tentang kemampuan motorik kasar anak, menggunakan lempar tangkap bola besar. Pengamatan yang dilakukan adalah seberapa besar kemampuan anak dalam melempar dan berlari melalui bola besar. Kemudian yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh melalui observasi. Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan mengambil gambar anak pada saat anak sedang dalam proses pembelajaran. Gambar berupa foto yang dapat menggambarkan keadaan nyata yang terjadi pada saat anak melakukan aktivitas pada pembelajaran motorik. Gambar tersebut dijadikan pelengkap data untuk menyempurnakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Gambar tersebut berfungsi untuk merekam kegiatan yang penting yang dilakukan selama penelitian serta menangkap proses pembelajaran yang sedang berlangsung, yang menggambarkan partisipasi anak dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian G, teknik analisis data. Teknik analisis data yaitu KK sama dengan BSB kali 4 tambah BSH kali 3 tambah M B kali 2 tambah BB kali 1 dibagi jumlah indikator dikali 100%.
Kemudian H, indikator keberhasilan kinerja. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan penelitian, tindakan kelas ini dapat dilihat dari penelitian meningkatkan kemampuan motorik kasar anak melalui permainan bola gotong. Penelitian ini dikatakan berhasil jika secara individu anak pada kelompok B minimal mendapat skor nilai 7-9 atau 51% sampai 75% dan dikategorikan berkembang sesuai harapan atau BSH dari kemampuan motorik kasar anak. Adapun ketentuan nilai yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang digunakan di TK Permata Bunda, Kelurahan Lamunai, Kecamatan Wirano, Kabupaten Konawe Utara. Itulah tadi presentase proposal penelitian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.